Nah, adik-adik, kalau misalnya kita takut, kita itu harus ingat kalau kita itu bersama Tuhan. Tuhan itu selalu bersama kita. Kita punya Tuhan. Nah, adik-adik gak boleh takut. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Morin. Nah, hari ini kita ibadah online kembali bersama kakak. Nah, tapi sebelum itu kakak mau nanya kabar adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya adik-adik? Sehat pastinya, amin. Kita pasti dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah kembali Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Itu semua karena lindungan dan berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan terhadap kami, Bapak yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati pemain musik kami, berkati kameramen kami, pembawa firman dan WA Tuhan, Kau berkati dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik kami. Kami bersyukur, haleluya, amin. Biarkan
mau bersorak bagi Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Selalu Memandang Tuhan. Adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita mau menyenangkan Tuhan. Oke? Yuk kita angkat lagu pujian kita, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku.
yang bawakan firman. Tapi sebelum itu, kakak mengingatkan adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik ambil sikap yang baik, posisi yang baik, dan kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Biar Roh Allah, Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti apa firman-Mu Tuhan hari ini. Berkati juga Kak Ori Tuhan yang akan memberikan firman-Mu, biar Bapa yang mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau menyuruh adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita hari ini, bacaan kita hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah adik-adik, kakak pingin buat adik-adik yang udah bisa membaca, sama-sama membaca apa yang kakak bacakan yang ada di sini di Alkitab ini. Nah adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh mendengarkan saja. Oke adik-adik. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid Yesus membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah adik-adik, kakak mau nanya nih untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik masih ada nggak yang merasa takut? Nah adik-adik pasti ada yang merasa takut ketinggian atau ditinggal sendiri di rumah karena mama dan bapak kerja, atau adik-adik takut mati lampu gelap gitu. Kalau misalnya udah mati lampu langsung teriak, "Mama!" langsung dikejar mamanya. Nah adik-adik, hari ini kakak akan beri tema Tuhan bersamaku. Nah, kalau Tuhan bersama kita, kita nggak boleh takut, oke? Nah, hari ini kakak akan berikan cerita bagaimana kita supaya nggak takut, supaya nggak gelisah. Nah, jadi adik-adik simak ya cerita kakak. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya ingin menyeberangi danau. Mereka naik perahu nih. Nah, setelah mereka naik perahu, mereka pun berlayar. Mereka berlayar untuk menyeberangi danau tersebut. Nah, setelah mereka mau menyeberangi danau nih, Tuhan Yesus ke belakang perahu. Tuhan Yesus tidur lelap sekali. Dan danau pun berlayar dengan tenang, perahu pun berlayar dengan tenang. Nah, akhirnya di saat perahu ini mulai berlayar, tiba-tiba angin ribut datang. Nah, angin ribut ini membuat perahu yang dinaiki murid-murid Yesus dan beserta Yesus itu terombang-ambing, seperti mau masuk airnya ke perahu. Kalau misalnya airnya masuk ke perahu, akhirnya nanti perahunya tenggelam deh. Berarti Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tenggelam. Nah, kalau misalnya gelombang itu yang besar tadi menelan setiap murid-murid Yesus dan Yesus, akhirnya mereka tenggelam. Akhirnya murid-murid takut. Padahal biasanya murid-murid itu berlayar. Pekerjaan murid-murid Yesus itu biasanya itu berlayar. Nah, tiba-tiba mereka takut. Mereka nggak tahu mengatasinya kayak mana ini perahunya ya, karena gelombangnya sangat besar kali. Dan akhirnya mereka pun membangunkan Yesus. Tuhan Yesus tadi tidur lelap, akhirnya dibanguni sama murid-muridnya. "Guru, kau tidak takut
takutkah kalau kita binasa? Kata murid-muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus bangun dari tidurnya. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada danau dan angin ribut tadi, "Diam, tenanglah." Dan akhirnya danau itu pun reda. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Nah, seringkali adik-adik yang di rumah itu nggak percaya sama Tuhan. Seringkali adik-adik itu takut seperti murid-murid Tuhan Yesus. Padahal kan tadi Tuhan Yesus ada di perahu itu. Tuhan Yesus itu kan tidur di sana, tapi murid-muridnya lupa kalau Tuhan Yesus ada di perahu itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa takut nilainya jelek, takut tinggal kelas, sebenarnya kita nggak perlu takut. Kenapa kita nggak perlu takut, Kak? Kan kalau misalnya kita tinggal kelas nih, pasti kita itu diejek sama teman. "Ih, tinggal kelas." Atau kalau misalnya kita tinggal kelas, kita dimarahin mama. Kita sebenarnya nggak usah takut kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah melakukan yang baik gitu loh. Kalau misalnya adik-adik gak suka belajar baru tiba-tiba takut, ya itu soal adik-adik dong. Seharusnya kita belajar biar kita naik kelas. Tetapi adik-adik, kalau misalnya nih Kak, kalau aku di rumah sendirian ditinggalin mama sama bapak, kayak mana? Kan gak ada orang di rumah. Adik-adik sebenarnya gak perlu takut, kan Tuhan bersama adik-adik. Kita semua dilindungi sama Tuhan, jadi gak boleh takut. Terkadang kalau kita takut tuh, kita semakin gelisah, makin merasa, kayak mana ya? Kayak mana kalau misalnya aku ditinggalin mama sendirian, tiba-tiba mati lampu gak ada kawanku lah. Kayak gitu kadang kan kita. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita takut, kita itu harus ingat kalau kita itu bersama Tuhan. Tuhan itu selalu bersama kita. Kita punya Tuhan. Nah, adik-adik gak boleh takut. Kalau misalnya nih adik-adik sedang takut, adik-adik tinggal minta tuntutan Roh Kudus atau berdoa, minta permohonan sama Tuhan. Tuhan, ini kayak mana? Pasti Tuhan ajari. Kalau misalnya adik-adik nih nggak tahu ini perkalian 5x5, nah adik-adik langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan ajari, misalnya namanya Dini, Tuhan ajari Dini untuk menghafal kali-kali 5 gitu, biar Tuhan pun menuntun adik untuk menghafal itu. Dan kalau misalnya sudah berdoa, kita harus berusaha menghafalnya. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, ingat ya, kalau misalnya kita takut, kita merasa gelisah atau takut, langsung ingat sama Tuhan. Oh iya, kan Tuhan ada bersama aku. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang ada di rumah ya, supaya kalau misalnya adik-adik takut atau ditinggalin sendiri di rumah atau di dalam gelap gitu, kalau misalnya pulang beli jajan tiba-tiba udah malam, nah adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini, mengingat ayat hafalan ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Ikuti gerakan kakak ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berfirman hari ini mengajarkan kami untuk tidak takut, karena Engkau selalu beserta kami Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan untuk tidak takut Tuhan Yesus yang baik, untuk tidak gelisah dan khawatir Tuhan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati sekolah mereka Tuhan Yesus yang baik, kesehatan mereka, orang tua dan keluarga mereka, dan masa depan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus ibadah online kami Tuhan yang ada di channel YouTube kami, biarlah Bapa yang berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin.
Nah adik-adik, minggu depan kita ibadah online lagi seperti ini. Minta bantu orang tuanya untuk membuka channel kita, Bethlehem Tabgah. Oke adik-adik? Nah adik-adik, tetap menjaga kesehatannya ya. Tetap semangat, jangan takut dan gelisah seperti firman tadi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.